Santapan Harian Selasa 3 Maret 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang ke-18, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, tuntunlah setiap kata yang kami baca, agar menjadi suara-Mu yang menguatkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yosua 18 ayat 11 sampai 28. Suku Benyamin memperoleh undi menurut kaum mereka. Wilayah mereka melalui undi terletak di antara wilayah Bani Yehuda dan wilayah Bani Yusuf. Batas wilayah bagi mereka pada sisi utara mulai dari sungai Yordan, lalu batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan dan berakhir di padang gurun Bet Awen. Dari sana batas wilayah itu terus ke Luz, ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz yaitu Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang terletak di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Lalu batas itu melengkung, berbelok arah dari pegunungan yang terletak di seberang Bet Horon di sebelah selatan, menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, yaitu Kiryat Yearim, kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, lalu batas itu terus ke barat dan sampai ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang terletak di seberang lembah Ben Hinom, di sebelah utara lembah Refaim, kemudian turun ke lembah Hinom, ke sebelah selatan lereng gunung Yebus, lalu turun ke En-Rogel. Lalu batas itu melengkung ke utara menuju ke En-Semes, terus ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, dan turun ke Batu Bohan bin Ruben, terus ke utara lereng gunung di seberang Bet Araba, lalu turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke sebelah utara lereng gunung dekat Bet Hogla, dan batas itu berakhir di teluk utara Laut Asin di sebelah selatan muara sungai Yordan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batas sekelilingnya menurut kaum mereka. Kota-kota suku Benyamin menurut kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kesis, Bet Araba, Semaraim, Betel, Ha'awim, Para, Ofra, Kefar Ha'amonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya, Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Mosa, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef, dan Yebus, yaitu Yerusalem serta Gibea dan Kiryat Yearim. 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum mereka. Sahabat Scripture Union Indonesia, ada pepatah Inggris, good things come in small packages, atau barang-barang berkualitas ada dalam kemasan kecil. Hal ini ternyata berlaku untuk wilayah Benyamin. Jika kita melihat dalam peta tentang tanah warisan suku-suku Israel, maka daerah Benyamin merupakan daerah yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah suku-suku yang lain. Walaupun kecil, daerah Benyamin merupakan daerah yang strategis karena terletak di antara dua suku yang paling penting, yaitu suku Yusuf, Efraim dan Manasye di sebelah utara, serta Yehuda di sebelah selatan. Efraim adalah suku yang paling penting dalam kerajaan utara nantinya, dan Yehuda merupakan suku yang paling penting dalam kerajaan selatan nantinya.
Bukan saja tempatnya yang strategis, tetapi beberapa kota yang sangat penting di Israel berada di daerah Benyamin. 3 kota terakhir yang dicatat dalam nas hari ini adalah Yebus, yaitu Yerusalem, serta Gibea dan Kiryat Yearim. Kota-kota itu sangat penting. Yerusalem masih disebut Yebus karena saat itu kota ini masih diduduki oleh orang Yebus. Di kemudian hari Daud akan merebut kota ini dan menjadikannya sebagai ibu kota seluruh Israel setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel. Yerusalem merupakan kota yang paling penting dalam sepanjang sejarah Israel karena di kota inilah nanti Bait Allah didirikan. Gibea adalah kota asal Saul dan ibu kota pemerintahan Saul. Di kemudian hari kota ini disebut dengan nama Gibea Saul, karena ada kota Gibea lainnya yang terletak di Yehuda. Di kemudian hari, Gibea Saul menjadi ibu kota kerajaan Israel yang pertama. Selanjutnya, Kiryat Yearim, kota di mana tabut Allah disimpan selama puluhan tahun sejak kembali dari Filistin sampai nanti Daud membawanya ke Yerusalem. Dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang kedua, Kiryat Yearim disebut Baale Yehuda, artinya kiranya Tuhan dipuji. Belajar dari kecilnya wilayah Benyamin, jangan memandang remeh sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil bisa sangat berkualitas. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami menghargai setiap hal yang kecil dan sederhana. Bukalah mata dan hati kami agar tidak meremehkan siapapun, sebab dalam hal yang kecil pun kasih dan karya-Mu hadir. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.